wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Devi dengan NPM 2004-1055. Saya Siti Hodiah Sihaan, NPM 2004-91. Kami dari kelompok 3 Fakultas Hukum Universitas Asahan ingin memaparkan materi hukum organisasi perusahaan tentang kegiatan di bidang perkreditan. Saya Sri Devi selaku pemateri pertama. Saya Siti Hodiah Sihaan, selaku pemateri kedua. Selamat menyaksikan. Sebelum membahas lebih jauh tentang kegiatan di bidang perkreditan, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu pengertian kredit. Nah, menurut rekan-rekan, apa sih pengertian kredit itu? Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa pengertian kredit yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan pihak bank atau yang biasa kita sebut dengan kreditur dengan pihak lain atau yang biasa kita sebut dengan debitur yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan biasanya dengan adanya pemberian bunga. Nah, yang selanjutnya yaitu adanya unsur-unsur kredit. Yang pertama adanya unsur waktu yang menyatakan bahwa ada jarak pada saat persetujuan pemberian kredit dan pelunasannya. Nah, jangka waktu itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada jangka pendek untuk yang di bawah 1 tahun, yang kedua ada jangka menengah untuk rentang waktu 1 sampai 3 tahun, dan yang ketiga ada jangka panjang untuk rentang waktu di atas 3 tahun. Nah, unsur yang kedua yaitu adanya kepercayaan. Adanya kepercayaan bahwa debitur itu mampu mengembalikan pinjaman kepada kreditur yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, unsur yang ketiga yaitu adanya penyerahan. Nah, pihak kreditur ini menyerahkan sejumlah pinjaman kepada debitur dan debitur harus mampu mengembalikannya sesuai dengan jatuh tempo. Nah, biasanya pihak kreditur ini memperoleh keuntungan dengan adanya pemberian bunga. Nah, unsur yang keempat yaitu adanya resiko yang menyatakan adanya resiko yang mungkin timbul pada saat jangka waktu pemberian kredit dan pelunasannya. Nah, biasanya semakin panjang jangka waktu kredit, maka semakin besar pula resikonya. Nah, unsur yang kelima yaitu persetujuan atau perjanjian yang menyatakan bahwa antara kreditur dan debitur terdapat suatu persetujuan dan dapat dibuktikan dengan adanya suatu perjanjian. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan pemberian kredit. Yang pertama pastinya untuk memperoleh keuntungan. Biasanya pihak kreditur ini memperoleh keuntungan dari adanya pemberian bunga, baik itu untuk sebagai balas jasa ataupun biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Tujuan yang kedua yaitu untuk membantu usaha nasabah, baik itu dana untuk investasi ataupun dana untuk modal kerja. Dengan begitu, maka debitur dapat memperluas dan mengembangkan usahanya. Nah, tujuan yang terakhir yang ketiga yaitu untuk membantu pemerintah. Bagi pemerintah, semakin banyak kredit yang diberikan oleh pihak bank, maka semakin meningkatkan jumlah kegiatan ekonomi yang akan terjadi, serta juga akan meningkatkan pembangunan dari berbagai sektor. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi kredit. Yang pertama yaitu untuk memperluas akses keuangan bagi individu atau perusahaan yang membutuhkan kredit sebagai dana tambahan, baik itu untuk membeli aset ataupun membiayai kebutuhan lainnya. Dengan demikian, kredit itu bisa membantu menggerakkan roda perekonomian. Nah, fungsi yang kedua yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis bagi perusahaan yang membutuhkan modal tambahan, baik itu untuk membiayai gaji karyawan, membeli aset ataupun membiayai kebutuhan bisnis, maka kredit ini bisa menjadi solusi. Dengan demikian, maka kredit ini dapat meningkatkan tumbuh dan berkembangnya perusahaan. Fungsi kredit yang ketiga yaitu untuk menyediakan investasi. Kredit juga berfungsi sebagai sumber investasi, baik untuk individu atau perusahaan yang membutuhkan dana untuk mengembangkan bisnis ataupun proyek investasi. Fungsi yang keempat yaitu untuk mengelola resiko keuangan. Misal dalam situasi di mana individu atau perusahaan mengalami masalah keuangan seperti kehilangan pekerjaan ataupun penurunan penjualan, maka kredit ini bisa digunakan untuk mengelola resiko keuangan tersebut. Nah, fungsi yang kelima yaitu untuk meningkatkan investasi pemerintah.
Kredit juga berguna untuk meningkatkan investasi pemerintah. Misalnya, pemerintah menggunakan kredit untuk membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, bangunan pemerintahan, dan juga bisa membantu di bidang pendidikan ataupun kesehatan. Nah, yang selanjutnya yaitu jenis-jenis kredit. Yang pertama, kredit ditinjau dari segi tujuan penggunaannya terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kredit produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif dalam arti untuk meningkatkan kegunaan. Yang kedua, kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai kebutuhan pembelian barang-barang atau jasa-jasa yang dapat memberikan kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia. Yang kedua, kredit ditinjau dari segi jangka waktu, terbagi menjadi tiga. Yang pertama, kredit jangka pendek, yaitu suatu kredit yang diberikan untuk jangka waktu tidak melebihi 1 tahun. Yang kedua, kredit jangka menengah, yaitu suatu kredit yang diberikan untuk jangka waktu 1-3 tahun. Dan yang ketiga, kredit jangka panjang, yaitu suatu kredit yang diberikan untuk jangka waktu lebih dari 3 tahun. Dan selanjutnya yaitu yang ketiga, kredit ditinjau dari segi jaminannya, terbagi menjadi dua. Yang pertama, kredit dengan jaminan, yaitu suatu kredit yang diberikan dengan adanya suatu jaminan, baik berupa benda berwujud atau benda tak berwujud, ataupun dengan jaminan orang. Yang kedua, kredit tanpa jaminan, yaitu suatu kredit yang diberikan tanpa adanya suatu jaminan, baik berupa benda berwujud atau benda tak berwujud, ataupun jaminan orang. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya, dan untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip pemberian kredit. Jadi prinsip pemberian kredit itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah karakter atau kepribadian. Yang kedua adalah capacity atau kemampuan. Yang ketiga adalah condition of economic atau kondisi ekonomi. Yang keempat ada kolateral atau jaminan. Yang kelima ada kapital atau modal. Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang perbankan, bahwasanya menjelaskan bahwasanya bank itu adalah badan usaha penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Jenis bank menurut perbankan, yang pertama ada bank umum. Jadi bank umum ini memiliki fungsi utama yakni menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat dengan cara konvensional ataupun syariah. Contohnya itu seperti bank milik BUMN, badan usaha milik negara, atau swasta yang sudah terdaftar seperti Bank Mandiri, BCA, BNI, BRI, Bank Danamon, dan lain-lain. Yang kedua ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Jadi Bank Perkreditan Rakyat atau BPR ini merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, terjangka, dan bentuk lainnya untuk disalurkan pada masyarakat dalam bentuk kredit atau dana usaha. Contoh yang ada di masyarakat itu seperti Bank Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Desa, Badan Perkreditan Kecamatan atau BKK, kredit usaha kecil atau KUR. Sedangkan kegiatan perkreditan itu contohnya seperti kredit investasi. Yang kedua ada untuk kredit untuk usaha rakyat atau KUR. Yang ketiga ada kartu kredit. Yang keempat ada kredit pangan jaminan. Yang kelima ada kredit tanpa agunan atau KTA. Ya, pemaparan dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.